Film ini dimulai dengan Deden Bayawak, yaitu seorang pekerja kantoran pria yang menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama keluarganya. Deden menikah dengan Minarsi dan memiliki 2 orang putra. Brendan adalah anak sulung mereka, sementara Lukas adalah anak bungsunya. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan bahagia, tetapi semuanya berubah ketika sebuah kejadian mengerikan terjadi dalam keluarga mereka. Suatu hari, Deden kemudian membawa putra sulungnya yaitu Brendan ke sebuah pertandingan hoki karena dia telah dinobatkan sebagai starter untuk tim hokinya. Sementara itu, istri dan putra bungsunya tidak bisa ikut bersama mereka karena Lukas ada janji dengan dokter gigi. Deden pun sangat gembira menyaksikan penampilan luar biasa putranya selama pertandingan hoki. Dia sangat gembira dengan kemenangan putranya. Kemudian Deden dan Brendan berbincang di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Deden merasa prihatin setelah menyaksikan beberapa mobil sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Brendan kemudian berbagi kecintaannya pada hoki dan berharap dapat menekuninya sebagai karir di masa depan. Dia berharap suatu hari nanti bisa bermain hoki profesional. Tak lama kemudian, mereka pun menyadari bahwa mobil mereka kehabisan bensin dan harus menepi ke pom bensin terdekat. Kemudian, Brendan pun pergi untuk membeli minuman di toko, sementara Deden mengisi bahan bakar mobil mereka. Sayangnya, sekelompok orang tiba-tiba muncul di toko dan mulai membuat keributan. Ternyata mereka ini adalah sekelompok preman yang mencoba melakukan perampokan bersenjata. Melihat hal itu, Deden pun segera bergegas menuju toko segera setelah dia menyadari bahwa putranya dalam bahaya. Namun ketika dia berusaha menyeberangi toko, tiba-tiba dia tertabrak mobil pelanggan lain sehingga hal itu melukai kakinya dan membuatnya sulit berjalan. Di sisi lain, Brendan diancam dengan pistol oleh para gangster. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya berharap untuk dibebaskan. Namun salah satu gangster di sana memerintahkan gangster lainnya untuk membunuh Brendan saja. Gangster tersebut pun menyatakan bahwa pembunuhan adalah persyaratan untuk bergabung dengan organisasi mereka. Sehingga hal itu pun membuat gangster junior menurut dan menebas dengan parangnya. Setelah menghabisi Brendan, para gangster pun melarikan diri dari tempat kejadian. Ketika Deden akhirnya tiba mencapai putranya, dia pun segera meminta bantuan dan membawanya yang terbaling lemas ke rumah sakit. Sayangnya, dia tidak bisa diselamatkan. Minarsi dan putranya yang lebih muda secara emosional diliputi rasa sedih ketika mendengar berita tersebut. Hari itu menandai awal dari mimpi buruk Deden dan keluarganya. Minarsi sangat terpukul dan marah atas apa yang terjadi pada putranya. Dia lantas meminta Deden untuk mencari tahu siapa yang membunuh putranya dan memenjarakannya. Deden kemudian berjanji untuk mengurus hal ini dan mereka mencoba untuk tidur. Pre-trial hearing tomorrow. Animal jail. Sementara itu, Lukas masih sedih dengan kematian kakaknya. Dia melihat foto mereka berdua saat mereka masih bersama. Lukas merasa sedih karena kakaknya pergi begitu cepat. Sehari setelah pemakaman putra Deden, polisi kemudian menangkap 5 remaja yang dicurigai terlibat dalam perampokan bersenjata dan pembunuhan sehari sebelumnya di sebuah toko swalayan. Deden langsung mengenali salah satu dari 5 wajah tersangka. Joe Darley, yaitu tersangka tersebut, ternyata masih di bawah umur. Dia adalah tersangka nomor hiji karena baru saja bergabung dengan kelompok gangster. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan perampokan dan pembunuhan yang terjadi di minimarket tempo hari itu merupakan bagian dari upaya kelompok gangster untuk merekrut anggota baru. Untuk bergabung dengan kelompok gangster tersebut, setiap anggota baru harus melakukan berbagai kejahatan secara acak untuk menunjukkan tekad dan keberanian mereka.
Deden pun sangat marah ketika menyadari hal ini karena putranya harus menjadi korban kejahatan keji yang dilakukan semata-mata untuk menenangkan para penjahat. Pada hari persidangan, Deden dipanggil sebagai saksi utama dalam perampokan dan pembunuhan tersebut. Namun anehnya, Deden menolak untuk memberikan pernyataannya dan malah membiarkan tersangka bebas begitu saja. Pengacara Deden dan hakim pun merasa tercengang dengan pernyataan tersebut dan mempertanyakan apakah Deden benar-benar menolak untuk bersaksi. Dia lantas menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan bersaksi sambil memberikan tatapan marah penuh kebencian terhadap tersangka. You're saying you'll testify to that in a trial? There were a lot of them. I can't be sure anymore. You may return with a bailiff to the holding. Setelah dibebaskan, Deden diam-diam mengikuti keseharian Joe Darley dan mengamati interaksinya dengan para gangster lain. Deden menyaksikan kakaknya yaitu Billy Darley, seorang rekan gangster, memberikan pujian kepada Joe atas pekerjaannya. Terungkaplah bahwa Deden memilih untuk tidak bersaksi di pengadilan karena dia ingin bertemu dengan Joe dan menghukumnya sendiri. Faktanya adalah bahwa hukuman yang akan diterima Joe yang masih di bawah umur di pengadilan tidak akan sebanding dengan pembunuhan yang dilakukannya. Deden menyusun rencana untuk membalas dendam pada Joe. Selain itu, ia mengambil pisau dari tempat penyimpanannya dan langsung menemui pemuda tersebut. Jesus, Nick! I'll be home as soon as I can. Deden berpikir dua kali tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia tiba di tempat gangster. Tetapi dia melanjutkan rencananya dan segera membunuh Joe dan lalu melarikan diri dari tempat kejadian. Dia tidak merasakan kelegaan, tetapi sebaliknya, dia menjadi semakin panik karena dia baru saja membunuh orang lain yang mana hal ini belum pernah dia lakukan sebelumnya. Istri Deden kemudian terkejut saat melihat suaminya pulang dengan tangan berlumuran darah dan mengungkapkan keterkejutannya. Dia memutuskan untuk segera membersihkan diri dan mandi. Dia kemudian mulai menangis lagi karena dia tidak berdaya untuk menyelamatkan putranya dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengembalikannya. Scene kemudian bergeser ke momen ketika Billy Darley, yaitu pemimpin organisasi kriminal, mengetahui dari sesama penjahat body bahwa Joe telah dibunuh. Setelah mendengar berita tersebut, Billy menyadari bahwa Deden adalah orang yang merenggut nyawa saudaranya. Sekarang rencana Billy adalah membuat kehidupan keluarga Deden menjadi mimpi buruk. Keesokan harinya, Billy memberikan perintah kepada rekannya yaitu Heko untuk membunuh Deden. Sementara itu, Deden yang baru saja pulang bekerja dan berjalan-jalan di sekitar lingkungannya menyadari bahwa dia sedang diikuti dari belakang. Dia pun dengan cepat melucuti senjata gangster yang mencoba menyerangnya dengan parang dan kemudian memukulnya dengan tas kerja. Deden kemudian mulai berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Namun penjahat tersebut terus mengikutinya hingga ke garasi parkir yang terletak di lantai paling atas gedung. Deden terlibat dalam pertarungan dengan penjahat tersebut saat mereka berdua berada di dalam mobil dan akhirnya dia menang dan berhasil lolos. Penjahat tersebut tidak dapat melarikan diri dari kendaraan yang mengurungnya. Sementara kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi yang berujung pada kematiannya. Billy dan gengnya tidak berhasil.
Namun Billy tetap berniat menjalankan rencananya untuk membalas dendam. Tempat kerja Deden kemudian didatangi oleh salah satu anak buah Billy bernama Body yang ditugaskan untuk mengantarkan sebuah paket kepada Deden. Billy mengancam Deden yang menyatakan bahwa ia akan membunuh semua anggota keluarga Deden. Deden segera kembali ke rumahnya setelah menerima paket yang berisikan coret-coretan foto-foto keluarganya. Dia sangat terkejut dengan situasi genting yang dihadapinya. Kini tidak hanya nyawanya yang berada dalam bahaya, tapi juga seluruh keluarganya dalam bahaya. Lantas dia pun menjadi semakin panik dan kemudian menghubungi polisi untuk meminta perlindungan bagi rumah dan keluarganya selama 24 jam ke depan. Namun karena jumlah anggota organisasi kriminal lebih banyak daripada petugas yang bekerja pada shift tersebut, polisi tidak dapat mengimbangi mereka. Pada malam itu terjadilah pembantaian terhadap semua petugas polisi yang sedang bertugas di luar. Billy dan anggota preman lainnya berhasil masuk ke rumah Deden. Mereka segera memulai pencarian keluarga tersebut. Deden dipaksa untuk menyaksikan pembunuhan istri dan anaknya. Setelah menembak mereka, Billy akhirnya menembak perut Deden yang kemudian pingsan. Karena Billy dan rekan kerjanya yakin bahwa Deden telah meninggal, lantas mereka pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Setelah kejadian tersebut, diketahui bahwa Deden masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup karena peluru yang ditembakkan tidak menyebabkan kerusakan pada organ vitalnya. Putranya juga berhasil selamat dari serangan itu, tetapi ia mengalami pendarahan yang signifikan dan cedera di kepala dan dalam keadaan koma. Namun sayangnya istri Deden meninggal dunia. Move your fingers if you can hear me. I love you so much. So much more like your mom, stubborn. I'm so sorry. Deden yang sudah dalam kondisi buruk pada saat itu semakin marah. Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Sebagai tindakan pembalasan, ia pun lantas berniat untuk mengeksekusi Billy dan setiap anggota organisasi kriminal lainnya. Kembali ke rumahnya, dia segera mengganti pakaiannya dan mengumpulkan semua perlengkapannya termasuk senjata dan peralatan lainnya. Setelah itu, dia pun segera pergi ke bank dan mengambil seluruh uang di rekening banknya. Malam harinya, dia mulai mencari anggota perusahaan kriminal tersebut. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, ia kemudian pergi ke sebuah bar untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan Billy. Dia membuat keributan dengan salah satu bartender karena pria itu sama sekali tidak berniat mengungkapkan di mana Billy bersembunyi. Akhirnya, Deden menyerang bartender tersebut dan membayarnya dengan uang untuk memaksanya mengungkapkannya. Dia juga bertanya tentang tempat terbaik untuk membeli senjata api. Dengan takdir yang aneh, bartender kemudian mengarahkan Deden ke arah gangster lokal bernama Bones Darley yang memiliki senjata berurusan dengan senjata di kota ini. Lantas, Deden pun segera pergi ke tempat gangster tersebut dan segera membeli senjata api, yaitu senapan laras panjang. Bones Darley akhirnya menyimpulkan bahwa orang yang membeli senjata itu adalah Deden yang mengarahkannya senjata itu ke anak laki-laki Bones, yaitu Billy. Bones yang merupakan seorang ayah dapat berempati dengan keinginan Deden untuk membalas dendam dan kemarahan yang didorong oleh kematian. Akibatnya, Bones mengizinkan Deden untuk membunuh putranya, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan lokasi Billy. Bones adalah seorang gangster sejati dan dia percaya bahwa seseorang harus membayar untuk kehidupan dan kesalahan mereka. After my son, Billy, you killed my youngest,
Now you after Billy, yeah? Anything he did's no damn doing of mine. Go your way now. Setelah mendapatkan senjata api, Deden bersiap dengan semua perlengkapannya. Dia sampai mencukur kepalanya hingga botak. Setelah itu, Deden berkunjung ke tempat nongkrong gangster Billy. Ketika dia menemukan salah satu gangster sedang mabuk dengan seorang wanita, dia meminta gangster tersebut untuk menelepon Billy dan akhirnya menyuruhnya untuk bertemu di base camp. Pecco, you sandbagging son of a bitch. Dia menggunakan senapan yang dibawanya untuk membunuh gangster tersebut. Billy dipenuhi dengan kemarahan karena Deden terlalu mudah membunuh rekannya dan dia harus menghentikannya sesegera mungkin. Ayah Billy menghentikannya untuk pergi ke base camp dan memperingatkan untuk tetap tinggal di rumah daripada pergi ke sana. Namun Billy tidak peduli dan dia menghabisi nyawa ayahnya, menembaknya di kepala. Sementara hal ini terjadi, Deden menghabisi para preman satu persatu di base camp gangster. Dia sangat terluka parah akibat pertarungan tersebut. Sebelum Billy tiba di base camp, Deden telah menghabisi semua penjahat yang ada di sana. Deden dan Billy kemudian terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit, namun Deden akhirnya mengakhiri hidup Billy meskipun Deden sendiri menderita luka parah. Pada akhirnya, ia berhasil membalaskan dendamnya dan kembali ke rumah menyelesaikan misinya. Dia berjalan sangat oreng seperti minum 8 tuak berbeda dan mulai memutar rekaman dari saat semua anggota keluarganya masih hidup dan berkumpul. Dia meneteskan air mata saat dia mengingat kembali semua kenangan saat hidupnya damai dan penuh kebahagiaan menunggu penangkapan atau kematiannya yang tak terelakkan. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Sangat seru banget dan sangat bagong sekali film ini. Oke lah, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye bye.